Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Turani Chayani Putri dengan NIM 25020101086 dari kelas MJ222. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini mengenai salah satu materi dalam mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu self-concept atau konsep diri. Saya memilih tema ini karena menurut saya konsep diri yang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Cara kita memandang diri sendiri akan mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, mengambil keputusan, bahkan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, saya ingin membahas mengapa self-concept perlu dipahami, terutama oleh kita sebagai mahasiswa. Di sini saya ingin membahas apa itu self-concept. Pertama, apa yang sebenarnya dimaksud dengan self-concept? Berdasarkan materi yang saya pelajari, self-concept adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Konsep diri tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga mencangkup aspek sosial dan psikologis. Selain itu, konsep diri terbentuk dari pengalaman hidup serta interaksi kita dengan orang lain. Hal ini membuat perilaku seseorang biasanya mencerminkan bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Menurut saya, setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda dalam melihat dirinya. Ada yang merasa dirinya mampu sehingga berani mencoba berbagai hal. Namun, ada juga yang merasa tidak mampu bahkan sebelum memulai. Padahal, belum tentu kenyataannya seperti itu. Karena itu, cara kita mengenal dan menilai diri sendiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Di slide berikutnya ada tiga bagian utama self-concept. Yang pertama ada self-ideal, yang kedua ada self-image, yang ketiga ada self-esteem. Dalam materi dijelaskan bahwa terdapat tiga bagian utama dalam self-concept. Yang pertama ada self-ideal, yaitu gambaran mengenai diri yang ingin kita capai di masa depan. Misalnya, saya ingin menjadi seseorang yang sukses, mandiri, dan bisa membanggakan kedua orang tua. Itu termasuk ke dalam self-ideal. Dan yang kedua ada self-image, yaitu bagaimana kita melihat diri kita saat ini. Misalnya, apakah kita merasa rajin, bertanggung jawab, atau masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian yang terakhir ada self-esteem, yaitu bagaimana kita menghargai dan menerima diri sendiri. Menurut saya bagian ini sangat penting karena ketika seseorang mampu menghargai dirinya sendiri, ia akan lebih percaya diri dan tidak mudah merasa rendah diri hanya karena pendapat orang lain. Di slide selanjutnya ada self-concept positif dan negatif. Selanjutnya, konsep diri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada konsep diri positif dan konsep diri negatif. Seseorang yang memiliki konsep diri positif biasanya lebih percaya diri, optimis, mau memperbaiki diri, dan mampu menerima kekurangan yang dimilikinya. Orang seperti ini biasanya melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai dari akhir segalanya. Sebaiknya seseorang dengan konsep diri negatif cenderung pesimis, mudah menyerah, sulit menerima kritik, dan sering menyalahkan keadaan ketika menghadapi masalah. Menurut saya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting bukan siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mau terus belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Di slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi self-concept. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang, yaitu ada kegagalan, overthinking, dan depresi. Menurut saya, hal-hal tersebut memang sering dialami oleh banyak orang, termasuk mahasiswa. Misalnya, ketika mendapat nilai yang kurang memuaskan, kita bisa memulai meragukan kemampuan diri sendiri. Atau ketika terlalu banyak overthinking, kita menjadi takut mencoba sesuatu karena khawatir gagal. Padahal, setiap kegagalan sebenarnya bisa menjadi pengalaman yang membantu kita menjadi lebih baik jika kita mau belajar darinya. Dan di slide selanjutnya ada pentingnya self-concept. Lalu, mengapa self-concept itu penting? Menurut materi,
Konsep diri membantu kita mengenali potensi yang kita miliki, membantu mencapai tujuan hidup, menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau self-sabotase, membantu menyelesaikan masalah, serta membuat kita lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan. Saya sangat setuju dengan hal tersebut. Menurut saya, ketika seseorang sudah mengenal dirinya sendiri, ia akan lebih mudah menentukan arah hidupnya. Ia tidak mudah iri terhadap pencapaian orang lain karena memahami bahwa setiap orang memiliki proses dan kemampuan yang berbeda. Sebagai mahasiswa, memiliki konsep diri yang baik juga membuat kita lebih berani belajar hal baru, aktif di kelas, dan tidak takut mencoba meskipun hasilnya belum tentu sempurna. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan opini saya mengenai materi ini. Menurut saya, self-concept merupakan dasar yang sangat penting dan membentuk karakter seseorang. Cara kita memandang diri sendiri akan mempengaruhi cara kita belajar, bergaul, bekerja, bahkan menentukan masa depan. Sebagai mahasiswa, saya juga sering membandingkan diri dengan teman-teman yang mungkin lebih pintar atau lebih aktif. Namun setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa membandingkan diri dengan secara berlebihan justru membuat kita kehilangan rasa percaya diri. Saya belajar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting bukan menjadi sempurna, tetapi terus mengenali diri sendiri, menerima kekurangan sebagai bagian dari proses, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita semua dapat memiliki konsep diri yang lebih positif, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.